Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara praktikum pertama mikrobiologi tentang mikroba di lingkungan rumah. Perkenalkan, saya Nok Ayuni, NIM 20081660669 dari kelas Biologi C semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengisolasi mikroba di sekitar rumah, untuk mengetahui perbedaan jumlah dan jenis mikroba pada setiap ruangan, dan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi keragaman mikroba di sekitar rumah. Dengan cara ditentukan 2 perlakuan telapak tangan seseorang dan 2 ruangan yang akan diambil sampel isolasi mikroba, dan ditentukan faktor-faktor lingkungan yang mungkin dapat berpengaruh terhadap keragaman mikroba pada ruangan tersebut, seperti suhu, pencahayaan, kelembaban, sumber nutrisi, kecepatan angin, aktivitas manusia, dan lain sebagainya. Kemudian rancang dan dilaksanakan sebuah percobaan untuk menentukan keberagaman jumlah dan jenis mikroba pada tangan yang belum dan sudah dicuci dan mikroba di setiap ruangan. Selanjutnya dibuat sebuah hipotesis tentang bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap keragaman mikroba di sekitar kita. Bahan dan alat yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya pada kegiatan 1.1 pembuatan pertumbuhan mikroba media agar daging subnutrien agar menggunakan bahan dan alat yaitu 75 gram daging sapi tanpa lemak, 1,5 gram ekstrak ragi, 5 gram agar-agar bubuk, 500 ml air, 1 buah panci kompor sendok saringan teh, 5 buah wadah plastik transparan, kemudian 1 buah hand sanitizer, tisu, handphone, 1 pasang sarung latex, 1 buah masker, dan jas laboratorium. Setelahnya pada kegiatan 1.2 yaitu menemukan mikroba menggunakan bahan dan alat diantaranya media agar daging yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, kemudian ada hand sanitizer, stopwatch dengan menggunakan handphone, masker, sarung tangan, dan jas laboratorium. Pada pembuatan pertumbuhan mikroba media agar subnutrien agar menggunakan prosedur kerja yang pertama digunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan jas lab, lalu dilakukan sterilisasi menggunakan hand sanitizer pada meja kerja dan area tangan, lalu sterilkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian direbus daging tanpa lemak pada air pertama hingga mendidih, lalu disaring dan dibuang air rebusan pertama hingga mendidih, kemudian disiapkan 250 ml air yang nantinya akan digunakan untuk membuat kaldu sapi, kemudian direbus kembali daging yang telah disaring selama 30 menit untuk mendapatkan kaldunya, lalu disaring kembali daging yang didapatkan kaldu daging yang akan digunakan, kemudian direbus kembali kaldu sapi, lalu ditambahkan dengan agar-agar bubuk dan ekstrak lagi hingga mendidih, kemudian diaduk terus-menerus agar media tidak menggumpal, lalu ditaruh media setelah jadi pada wadah yang telah disterilkan, kemudian dipastikan kesterilan sekitar saat memindahkan media. Pada menumbuhkan mikroba digunakan prosedur kerja yang pertama ditempelkan jari dengan kondisi belum mencuci tangan atau tidak steril dan diberi nama perlakuan wadah 1, lalu ditempelkan jari yang sudah steril mencuci tangan dengan hand sanitizer menjadi perlakuan wadah 2, kemudian dibiarkan wadah dalam keadaan terbuka selama 5 menit di ruangan dapur, perlakuan wadah 3, lalu dibiarkan wadah dalam keadaan terbuka selama 5 menit di ruangan kamar tidur, perlakuan 4, kemudian dibiarkan dan tidak dilakukan sebuah perlakuan apapun karena sebagai kontrol atau perlakuan wadah kelima. Kemudian dibungkus wadah yang sudah dilakukan perlakuan menggunakan kertas untuk menjaga kesterilannya. Kemudian diamati selama 3 hari. Dilakukan pengamatan selama 24 jam setelah inkubasi dan setiap hari. Hasil pengamatan pada tabel 1.1 hasil pembuatan pertumbuhan mikroba media agar subnutrien agar dengan nama nutrien agar,
Karakteristik media ini yaitu media berbentuk serbuk berwarna putih kekuningan dan apabila setelah digunakan akan berbentuk padat karena terdapat kandungan agar sebagai pemadatnya. Komposisi yang terpenting dalam media ini adalah karbohidrat dan protein yang terdapat pada ekstrak daging dan pepton sesuai dengan kebutuhan sebagian besar bakteri. Kemudian pada tabel 1.2 ada data hasil penumbuhan mikroba hari pertama, yaitu pada pelakuan 1 didapatkan 20 koloni dengan jenis kokus dengan bentuk sirkular, elefansi corvex dan margin entire, dan ada bentuk lainnya yaitu irregular dengan elefansi umbonats dan margin undulate, opositi buram, pigmentasi putih. Kemudian pada pelakuan 2 didapat 13 koloni dengan jenis-jenis koloni kokus, kemudian dengan bentuk sirkular elefansi corvex dan margin entire, kemudian ada bentuk irregular dengan elefansi unbonet dan margin undulate, opositi buram dan pigmentasi putih. Lalu setelahnya perpelakuan ketiga yaitu dapur terdapat 21 koloni dengan jenis koloni kokus dengan bentuk sirkular elefansi corvex dan margin entire, dan ada bentuk lainnya yaitu irregular dengan elefansi umbunet dan margin undulate dengan opositi buram dan pigmentasi putih. Pada pelakuan keempat terdapat 79 koloni dengan jenis kokus dengan bentuk sirkular elefansi corvex dan margin entire, dan ada bentuk lainnya yaitu irregular dengan elefansi umbunet dan margin undulate, opositi buram dan pigmentasi putih. Pada perlakuan kelima kontrol terdapat 34 koloni jenis koloni kokus dengan bentuk sirkular elefansi corvex dan margin entire, opositi jernih dengan pigmentasi putih. Pada hasil penumbuhan mikroba hari kedua perpelakuan 1 terdapat 23 koloni dengan jenis koloni kokus dengan bentuk sirkular elefansi convex dan margin entire, dan ada bentuk lainnya yaitu irregular dengan elefansi umbunet dan margin undulate, opositi buram, pigmentasi putih. Lalu perlakuan 2 terdapat 18 koloni jenis-jenis koloni kokus dengan bentuk sirkular elefansi convex dan margin entire. Lalu ada bentuk irregular dengan elefansi umbunet dan margin undulate dengan opositi buram dan pigmentasi putih. Kemudian pada perlakuan ketiga terdapat 23 koloni jenis koloni kokus dengan bentuk irregular elefansi corvex dan margin entire, dan ada bentuk lainnya yaitu irregular dengan elefansi umbunet dan margin undulate, opositi buram, pigmentasi putih. Lalu pada perlakuan 4 ada 62 koloni dengan jenis kokus dengan bentuk sirkular elefansi corvex dan margin entire. Kemudian ada bentuk lainnya yaitu irregular dengan elefansi umbunet dan margin undulate, lalu opositinya buram dan pigmentasinya putih. Lalu pada perlakuan kelima sebagai kontrol ada 49 koloni dengan jenis koloni kokus dengan bentuk sirkular elefansi corvex dan margin entire, opositi jernih dengan pigmentasi putih. Data hasil pengamatan penumbuhan mikroba hari ketiga yaitu pada perlakuan 1 terdapat 24 koloni jenisnya kokus dengan bentuk sirkular elefansi convex dan margin entire, dan ada bentuk lain yaitu irregular dengan elefansi umbunet dan margin undulate, opositi buram dan pigmentasi putih. Lalu pada perlakuan 2 terdapat 22 koloni dengan jenis koloni kokus dengan bentuk sirkular elefansi corvex dan margin entire.
Kemudian ada bentuk irreguler dengan elevansi umbunet dan margin undulat. Kemudian opositinya buram dan jenis pigmentasinya putih. Kemudian pada perlakuan 3 terdapat 25 koloni jenis koloni kokus dengan bentuk sirkular, elevasi convex dan margin entire, dan ada bentuk lain yaitu irregular dengan elevasi umbunet dan margin undulat. Opositinya buram dan pigmentasinya putih. Lalu pada perlakuan keempat terdapat 58 jenis koloni dengan jenis kokus dengan bentuk sirkular, elevansi convex dan margin entire, dan ada bentuk lain yaitu irregular dengan elevansi umbunet dan margin undulat. Opositinya buram, pigmentasinya putih. Kemudian pada perlakuan kelima terdapat 54 koloni dengan jenis kokus dengan bentuk sirkular, elevansi convex dan margin entire. Opositi jernih dengan pigmentasi putih. Mungkin cukup sekian acara praktikum pertama mikroba di lingkungan rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.